Dalam kehidupan sehari-hari, kita acap kali berpikir soal apa yang akan terjadi jika kita ambil keputusan lain. Misalnya, coba bayangkan seorang mahasiswa yang memilih jurusan berbeda, pasti jalannya akan sangat berbeda. Nah, bagaimana jika Napoli, tim sepak bola yang dijuluki Il Partenopei, tidak pernah merasakan era emasnya? Dengan kebangkitan yang fenomenal di tahun-tahun tertentu, apa jadinya jika semua itu tidak pernah terjadi? Sekilas, mungkin kita anggap ini tidak lebih dari sekadar imajinasi belaka. Tapi kawan, ada banyak hal di balik keputusan dan momen tersebut. Fenomena sejarah ternyata bisa berdampak besar pada perkembangan tidak hanya sebuah tim, tapi juga pada sepak bola Eropa. Apa yang mungkin berubah? Dalam episode kali ini, mari kita analisis perjalanan Napoli dengan sudut pandang yang berbeda. Kita akan mulai dengan membahas faktor-faktor yang membuat perjalanan dan kejayaan mereka tercipta. Chapter 1, Asal-usul Napoli dan awal perjuangan. Bukan rahasia lagi kalau Napoli punya cerita panjang dan berliku. Didirikan pada tahun 1926, Napoli bukanlah tim yang langsung melesat menjadi juara. Justru, mereka harus berjuang keras untuk menciptakan identitasnya. Bayangkan kamu berada di tempat mereka. Seringkala, merasakan pahit getirnya pengorbanan tanpa menjadi juara. Tentu, sulit menerima kenyataan jika mimpi kita selalu tertunda. Bahkan, dalam beberapa dekade awal, Napoli lebih dikenal dengan permainan yang biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Namun, keberadaan para pemain legendaris seperti Diego Maradona memberi harapan baru. Maradona, yang datang untuk menyelamatkan Napoli, menjadi jembatan antara kesengsaraan dan kejayaan. Tapi, bayangkan jika dia tidak pernah ada, apa yang akan terjadi pada sejarah mereka? Era emas yang kita kenal mungkin hanya sebuah angan-angan. Pada titik ini, kita perlu menggali lebih dalam untuk memahami apa yang mengubah nasib Napoli. Apakah semua itu bersifat kebetulan? Atau ada faktor lain yang lebih dalam? Ayo kita lompati ke bab berikutnya dan cari tahu lebih jauh. Chapter 2, Era Emas yang tidak terwujud. Saat bicara soal era emas, kita sering hanya berkutat di permukaan, tanpa melihat apa yang menciptakan momen bersejarah tersebut. Napoli, dalam perjalanan hidupnya, punya peluang luar biasa untuk mencapai puncak. Namun, semua itu bergantung pada banyak faktor. Bayangkan, jika Napoli mendarat di tangan kepemilikan yang tepat lebih cepat, apakah Liga Italia akan sedikit lebih menarik? Sosok hengkangnya Maradona bisa jadi adalah titik balik. Seringkali, kita hanya lihat kehadiran legendarisnya, tanpa memikirkan efek jangka panjang dari ketidakberadaannya. Kita semua tahu, sepak bola bukan hanya tentang keterampilan individu, tapi juga strategi dan pengaturan permainan. Punya pemain kelas dunia tidak menjamin kesuksesan. Buktinya, ada banyak tim yang kaya akan bakat tetapi tetap gagal di level tertinggi. Dalam keadaan ini, mari kita lihat bagaimana langkah-langkah berbeda akan mempengaruhi sejarah Napoli. Rangkuman pergolakan ini bisa membawa kita pada bab ketiga yang lebih dalam. Chapter 3, Dampak Sosial dan Ekonomi. Olahraga tidak bisa terlepas dari konteks sosial dan ekonomi di mana ia berkembang. Julukan diawali dengan penyebutan, tim rakyat, berakar langsung dari hubungan Napoli dengan komunitasnya. Dalam situasi di mana Napoli absen dari puncak, dampak sosial yang terjadi bisa cukup mengkhawatirkan. Fakta bahwa masyarakat menaruh harapan pada tim mereka menunjukkan betapa olahraga bisa mempengaruhi psikologi kolektif. Jika Napoli tidak pernah sukses, kita bisa saja menyaksikan semakin merosotnya semangat dari pendukungnya. Lingkungan sekitar juga bisa terpengaruh, ekonomi kota, perdagangan, hingga tingkat kejahatan. Dari perspektif ekonomi,
Kita juga perlu menguraikan bahwa keberhasilan tim mempengaruhi pemasukan dari tiket pertandingan dan sponsor. Secara langsung, ketidakberhasilan Napoli bisa menurunkan potensi ekonomi yang diharapkan. Maka, apa jadinya stadion yang sepi tanpa pengunjungnya? Kembali lagi, kita temukan benang merah antara sepak bola dan masyarakat. Melanjutkan dari sini, mari kita eksplorasi lebih lanjut di bab berikutnya. Chapter 4, Perbandingan dengan Rival. Di dunia sepak bola, rivalitas seringkali turut membawa warna yang menarik. Apa jadinya jika Napoli tidak jadi tim yang berhasil? Kita bisa lihat bagaimana perbandingan antara mereka dan rival-rival terdekat, seperti Juventus dan AC Milan, menjadi lebih tajam. Tanpa kesuksesan, Napoli akan selalu terjebak sebagai second rate player dalam kompetisi domestik. Terbayang bukan? Ketika tim-tim lain meraih trofi, banyak sekali cerita sinis yang bisa muncul dari mulut para rival. Tidak sedikit yang mengekspresikan kebanggaan dengan menyebut bagaimana mereka selalu menghancurkan mimpinya Napoli. Kita bisa membayangkan, rival yang diuntungkan justru semakin menguatkan posisi mereka. Italia yang seharusnya mengenal Napoli sebagai pesaing kuat, berpotensi kehilangan salah satu suhu konvensional yang sudah mendarah daging. Mari kita bahas lebih mendalam tentang hal ini di bab selanjutnya. Chapter 5, Skenario Alternatif, Napoli menjadi tim kuat. Bayangkan sejenak, Napoli ternyata menjadi tim yang mendominasi liga selama 2 dekade. Dengan brand yang kuat, kita semua tentu merasakan dampak. Penjualan merchandise melambung, stadion penuh sesak, masyarakat bersatu dalam kebanggaan dengan satu tujuan. Ini adalah kesempatan bagi pemain muda untuk menyaksikan mimpi menjadi nyata. Namun, skenario ini juga bisa membawa risiko tersendiri. Apa yang terjadi saat tim menghadapi penurunan performa? Bos yang tiba-tiba mundur, pemain yang dijual untuk menyelamatkan keuangan, dan masyarakat yang terbelah antara cinta tim dan kenyataan pahit dari finansial. Dalam dunia yang selalu berubah, penting untuk mendiskusikan skenario-skenario ini. Mungkin, dengan membandingkan kenyataan dan potensi, kita bisa lebih memahami nilai dari setiap cerita yang bercerita tentang Juventus, Inter Milan, dan Napoli. Mari kita tutup dengan memikirkan apa yang bisa kita pelajari dari semua ini. Jangan lupa untuk subscribe Memoria untuk mengeksplor lebih banyak cerita menarik lainnya. Karena setiap hal punya asal.